Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu, tahta-Mu yang kudus. Kami memohon pimpinan Roh-Mu yang kudus untuk mengurapi kami semua, membuka mata hati pengertian kami, supaya kami boleh dibukakan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Lifehouse Family. Kita dalam minggu terakhir di bulan ini, kita masih berbicara tentang pertobatan. Dan pada kesempatan ini, saya hendak berbicara tentang pertobatan dan kelahiran baru. Memang pada kesempatan ini, kita akan sedikit lebih menggali firman Tuhan, semi Bible study. Tetapi mari siapkan hati kita, saya percaya bahwa kebenaran yang disampaikan akan mengubah cara berpikir kita dan akan mengubah akan kehidupan kita. Saudara, bicara pertobatan, satu hal yang tidak boleh saya bosan ingatkan bahwa pertobatan dalam kekristenan bukan sekedar perubahan moral. Tetapi pertobatan dalam kekristenan adalah perubahan arah hidup untuk menuju keserupaan dengan Kristus. Perubahan moral pasti terjadi juga dalam pertobatan kekristenan. Tetapi itu adalah buah dari pertobatan. Perubahan moral hanyalah buah, saudara. Nah, pertobatan adalah starting point menuju kelahiran baru. Jadi kalau saya boleh mengulangi lagi dengan gambar. Oke. Dulu kita berjalan menuju kegelapan. Ini gelap, ini terang. Di sini salib. Ini bukan kematian ya, ini salib Kristus. Ketika seseorang bertobat, yang dulu ke sini begitu syuk bertobat, metanoia, set, dia berbalik. Set, 180 derajat. Dulu arahnya ke sini, ya. Sekarang setelah bertobat, dia ganti arah menjadi ke sini. Nah, pertobatan ini adalah titik awal. Kalau saya boleh pakai dot. Tetapi kelahiran baru itu hal yang berbeda, saudara. Pertobatan adalah starting point menuju kelahiran baru. Starting point. Pertobatan adalah titik awal menuju kelahiran baru. Ini ceritanya orang sudah berbalik ya. Ini titik nol. Dulu dia berjalan minus. Kerajaan gelap. Ketika dia bertobat, syuk, bertobat, set, berbalik. Nah, ini titik pertobatan. Menuju kelahiran baru. Oke, saya teruskan dulu. Jadi pertobatan adalah benih awal menuju kelahiran baru. Jadi kalau orang ikut KKR, altar call, retreat, ya, seringkali banyak orang yang nangis, menyerahkan diri kepada Kristus, bilang aku bertobat. Apakah sudah lahir baru? Di sini persoalannya. Saya ingat ketika saya masih sekolah dulu, saudara, di SMP Badung, saudara, bandel sama teman-teman. Tapi kalau ada retreat, kita bisa nangis juga, saudara. Oh, ampun Tuhan, mau balik. Pulang retreat, balik lagi. Penyesalan ada. Tetapi apakah sudah lahir baru? Belum, saudara. Belum. Kenapa?
memang sudah ada niat untuk berbalik, tapi tidak pernah mau menjalaninya. Nah, itu khotbah minggu lalu, hidup dalam pertobatan. Tapi tidak ada niat untuk menjalaninya. Nyeselnya aja, titik awal tapi belum mau menjalani. Baru memutuskan balik arah. Dulu jalan kepada kegelapan. Ampun Tuhan, aku nyesel, balik arah. Tapi kalau kita tidak mau menjalaninya, ya begini lagi, jalan lagi. Berbalik lagi, pasti itu. Jadi seseorang yang ikut KKR, altar call, retreat, nangis-nangis, ampun Tuhan nyesel, dan lain sebagainya. Dia hanya bisa terus berjalan sampai kepada sebuah titik yang dikatakan lahir baru, nanti akan saya jelaskan. Itu ditentukan oleh ketika dia pulang ke rumah, menjalani hari-hari esoknya, apakah dia pengen terus menjalaninya atau tidak. Apakah dia mau terus berjalan atau tidak. Nah, dalam perjalanan ini tentu bisa ada banyak gelombang, saudara. Ada tanjakan, ada turunan, ada jalan yang grajuk-grajuk. Tapi yang penting dia terus berjalan. Dalam kehidupan kekristenan memang tidak ada jaminan jalan tol bebas hambatan. Seperti Abraham, ketika dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim, Abraham ikut aku. Di tengah jalan Abraham bisa ketemu dengan bahaya kelaparan. Tapi Abraham dihadapkan pada dua pilihan. Dia mau jalan terus dalam perjalanannya, atau dia memilih pulang ke Ur Kasdim. Mengingat Ur Kasdim adalah kota yang sangat metropolis pada zamannya. Mengingat Ur Kasdim, Abraham sudah cukup nyaman dan makmur. Dan Abraham bisa berkata, Tuhan, aku pulang lagi. Kelaparan lewat, aku baru jalan. Tapi Abraham tidak memilih itu. Abraham jalan terus. Itulah menggambarkan dalam perjalanan kita menuju kelahiran baru. Menuju sebuah titik keserupaan dengan Kristus, saudara. Dalam perjalanan kita bisa ada tantangan. Dan di situ banyak orang memilih untuk aku mundur ikut Tuhan. Males deh, capek deh. Atau kita mau berkata, aku mau jalan terus Tuhan. Mau lagi enak, mau lagi capek. Ya, kalau nanjak itu capek, saudara. Ya. Kalau saudara yang seneng goes, sekarang lagi musim goes, tiba-tiba orang goes. Kadang-kadang kita goes di area PIK 2. Wah. Kalau jalan lurus enak. Paling enak apa? Turun jembatan. Nggak usah genjot, santai aja. Turun juga enak. Tapi yang capek apa? Wah, kalau pas naik jembatan, sampai ngap, saudara ya. Tapi yang namanya perjalanan, ada jalan rata, ada turunan, enak, ada yang capeknya. Dan kita harus memutuskan, kita mau jalan terus gak? Atau begitu ketemu jembatan, udah deh, saya pulang lagi. Ya itu bisa gak selesai perjalanannya, atau bisa gak memulai perjalanannya, saudara. Jadi kita harus seperti Abraham yang memutuskan apapun yang terjadi, just keep going. Jalan terus. Istilah kelahiran baru atau istilah kelahiran kembali itu muncul beberapa kali saja dalam Alkitab, saudara. Kalau saudara saya tanya apakah kelahiran kembali atau kelahiran baru adalah hal yang penting, pasti kita menjawab, oh ya, itu hal yang sangat penting. Sebab Alkitab berkata dalam Yohanes 3 ayat yang ketiga, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Oh, sangat penting. Kalau tidak dilahirkan kembali, nggak bisa lihat kerajaan Allah. Lalu ayat kedua dalam perjanjian baru yang menuliskan tentang ini, di 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal.
Ayat ketiga yang bicara tentang ini adanya di Titus 3 ayat yang kelima. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi oleh karena rahmatnya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Hanya ada 3 ayat ini tentang kelahiran kembali. Nanti saya akan jelaskan ketiga ayat ini. Tetapi sekarang saudara tangkap dulu bahwa kelahiran kembali penting nggak? Sangat penting, karena Tuhan sendiri berkata kalau tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Tetapi pertanyaan saya, kalau kelahiran kembali begitu penting, kenapa itu tidak dicatat dalam Kisah Para Rasul? Kenapa Yesus hanya ngomong 1 kali di Injil Yohanes, ini pun percakapan pribadi dengan Nikodemus? Kenapa ketika Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang, kenapa khotbah di bukit Tuhan gak bahas tentang kelahiran kembali? Kenapa Paulus tidak menuliskan pada kitab-kitabnya, di kitab Galatia, di kitab Korintus, kitab yang lain-lain? Efesus, kenapa Paulus cuma tulis di surat Titus tok? Jadi ini penting atau tidak? Saya tekankan lagi, penting. Tapi pengertiannya yang penting, saudara. Saudaraku, Tuhan Yesus seringkali bicara dalam bahasa pengandaian. Tentunya kelahiran kembali juga bahasa pengandaian. Makanya Nikodemus bingung, loh, aku udah tua bangkotan gini gimana bisa masuk lagi ke rahim ibuku? Ya memang ini kan bukan bahasa harafiah saudara, tetapi bahasa pengandaian. Sama aja ketika Tuhan Yesus berkata, aku pokok anggur, kamu ranting-rantingnya, gimana kita jadi ranting? Kan maknanya yang harus diambil. Kalau ranting itu tidak menempel pada pokok anggur, ranting itu mati. Kan makna dibalik itu saudara. Demikian juga tentang kelahiran kembali. Yang namanya juga kelahiran kembali. Namanya juga kelahiran. Kelahiran. Saudara yang menyaksikan ini pasti sudah dewasa semua. Kenapa bisa ada kelahiran? Apakah ada kita yang kelahiran karena diambil dari pohon bambu? Nggak ada. Bisa ada kelahiran sebab ada benih. Benih ini dari mana, saudara? Benih ini zigot. Benih atau sigot ya, sorry. Benih atau sigot. Sigot ini dari mana? Sperma ketemu dengan ovum. Jadi sigot, jadi benih. Nah, benih ini kalau saya boleh pakai pengandaian, inilah pertobatan. Starting point, starting awal. Orang tespek positif, hore positif. Terus dia harus gimana? Harus dijaga. Trimester pertama dijaga betul kandungannya. Jangan main lompat tali, saudara. Jangan udah tahu lagi trimester pertama, dia ikut voli pantai. Udah loncat-loncat smash jatuh-jatuhan. Ya nggak bisa. Bisa mati si got ini. Harus dirawat. Harus dirawat. Makanya tadi saya katakan, pertobatan itu seperti sigot, sperma bertemu dengan ovum. Di sini harus dipelihara. Manusia modern memelihara sedemikian rupa. Dipercaya bahwa menurut ilmu kedokteran, bayi dalam kandungan sudah mulai bisa mendengarkan. Akan tertanam di alam bawah sadarnya. Makanya ada yang namanya terapi lagu klasik. Waduh. Mamanya seumur-umur gak pernah dengerin lagu klasik. Tapi pas melahirkan atau pas hamil, saudara, maksud saya, tiba-tiba dengerin lagu klasik. Dulu paling suka sama sashimi yang mentah-mentah.
Begitu hamil, nggak mau dulu sashimi. Dulu paling suka kalau makan steak medium atau medium rare. Sekarang well done. Kenapa? Semua tindakan itu adalah upaya untuk menjaga si God ini. Supaya dia bisa bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan normal. Upaya-upaya banyak yang dikerjakan, saudara. Ya, kalau saudara sebagai orang percaya, dari lahir dibacain Alkitab, baiknya diajakin ngomong, udah mulai dibacain Alkitab, kitab Mazmur, kitab Injil, dikasih dengar khotbah, dikasih dengar lagu rohani. Itu semua proses perawatan zigot, saudara. Kenapa? Dipercaya kalau kita makan makanan yang bergizi, ibu hamil makannya bukan micin, tapi makannya yang sehat-sehat, makan ikan. Kenapa? Dipercaya nanti anaknya pandai. Kenapa harus dilakukan itu? Supaya dipercaya ketika zigot ini terus bertumbuh dan lahir menjadi seorang bayi, ketika lahir menjadi bayi yang sehat, bayi yang cerdas. Ini sama. Itulah yang dimaksud dengan 1 Petrus 1 ayat 23 yang tadi kita baca. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah. Zigot ini harus dirawat dengan firman Allah. Orang yang berjalan dalam pertobatan, orang yang mengaku bertobat, dia harus hidup dalam pertobatan, belajar building the culture. Khotbah kita minggu lalu, saudara, pelajaran firman Tuhan. Supaya apa? Ketika dia menjalani ini terus, sampai satu titik, ini titik misteri, ya. Ini memang misteri. Ini yang saya katakan sebagai lahir baru. Kalau dia tidak pernah mau hidup dalam pertobatan, building culture tadi, dia tidak berjalan, dia tidak bertumbuh, dia bisa jadi orang Kristen tetapi tidak pernah mengalami kelahiran baru. Di sini yang saya harus tegaskan, mungkin kita agak berbeda dengan apa yang pada umumnya saudara pernah mendengar. Kebanyakan orang memahami kelahiran baru dengan begini. Ketika dia mengikuti doa pendeta, Tuhan Yesus, aku menerima engkau sebagai juru selamat pribadi. Aku dilahirkan kembali. Bim salabim, jeder, lahir baru langsung. Kalau saya tidak mengajarkan demikian. Karena Tuhan Yesus menggunakan istilah kelahiran baru. Istilahnya aja kelahiran baru. Sebuah kelahiran pasti ada proses. Kalau dalam manusia ada proses mengandung. Proses mengandung itu 9 bulan, saudara. Ada waiting periodnya. Maka kelahiran baru juga, apa yang saya pahami juga ada proses. Nah, inilah proses kelahiran baru. Hidup dalam pertobatan adalah menjalani proses kelahiran baru. Proses kelahiran baru. Ketika menjalani proses ini, dia harus serius, konsisten melakukan firman Tuhan, membangun gaya hidup firman Tuhan, sebab yang melahirkan kembali bukan doa pendeta. Saudara, ikutin saya doa, baik-baik saja. Tetapi yang melahirkan kembali bukan karena saudara mengikuti doa saya. Tetapi kata Alkitab, kita dilahirkan oleh benih firman Allah. Benih firman Allah ini melalui masa inkubasi yang saya tidak bisa katakan berapa lamanya. Nah, ini titik misterinya. Setiap orang bisa beda. Tetapi yang pasti ada masa inkubasi, saudara. Yang pasti ada masa inkubasi sehingga kita boleh dilahirkan kembali. Sehingga kita boleh lahir baru. Nggak bisa jeder gitu KKR ikutin doa pendeta.
Retret nangis-nangis, sore saya lahir baru. Nggak bisa, nggak ada masa inkubasi. Ada prosesnya dulu. Harus ada firman dulu yang terus dirami sampai push. Membuahkan kelahiran baru di dalam Kristus. Jadi sebagaimana bayi yang lahir harus melewati proses dari sigot sampai menjadi bayi, demikian juga proses kelahiran kembali. Itu sebabnya Matius 3 ayat yang ke-8 saya akan bacakan saudara. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu seperti nutrisi yang harus terus diberikan. Mulai dari sigot, bahkan sampai ketika sudah dilahirkan, sampai menuju keserupaan dengan Kristus. Semua perjalanan kekristenan kita ini harus perjalanan menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi ini proses pemberian nutrisi. Baik masih sigot, proses pengeraman, sampai dilahirkan kembali, sampai seterusnya harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, membangun kultur, membangun budaya yang kita bahas minggu lalu, ya, dengan cara membangun gaya hidup dan praktek bersama adalah jalan supaya kita betul-betul dilahirkan baru oleh kuasa Roh Kudus. Dengan cara ketika kita konsisten dan melakukan praktek bersama dalam komunitas, itu adalah jalan supaya kita dilahirkan baru. Persoalan terbesar kita dalam perjalanan rohani kita, saudara, adalah seringkali kita tidak bisa bertumbuh. Ya kan? Seringkali kita tidak bisa bertumbuh. Perumpamaan penabur menceritakan ada banyak hal yang membuat kita tidak bisa bertumbuh sampai ke sini. Dari sigot bisa mati langsung. Tidak pernah bertumbuh. Perumpamaan penabur berkata, benih yang pertama jatuh di pinggir jalan. Dulu saya pernah menjelaskan ini di serial Mendengar Suara Tuhan. Saya ulangi sedikit saja. Itu sebenarnya bukan pinggir jalan, tapi pathway. Pathway. Jadi zaman dulu di ladang, di kebun, kan semua tanaman. Bagaimanapun petani harus lewat. Nah, supaya kebunnya nggak rusak semua, ada satu jalur yang dia injek terus. Kalau dia besok akan lewat, ya lewat sini. Pathway, tempat dia berjalan. Nggak mungkin hari ini lewat di sini, besok lewat di sana. Nanti rusak semua. Sebab apa yang dia injek kan pasti rusak. Ya udah, dia harus sacrifice itu kalau petani. Nah, itulah yang disebut jatuh di pinggir jalan. Sebetulnya pathway. Punya pengertian apa? Tanah yang diinjek terus itu lama-lama jadi keras. Tanamannya mati, yang diinjek, bagian yang diinjek terus itu yang menjadi pathway itu keras. Itu bicara kita nggak bisa bertumbuh karena kekerasan hati kita. Kita punya pengertian sendiri, kita punya konsep sendiri. Itu sebabnya dalam firman Tuhan juga dikatakan kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang diwariskan oleh nenek moyangmu. Itu 1 Petrus 1 ayat yang ke-17-18. Jadi ada banyak kita, saudaraku, ya, yang memiliki cara hidup yang lama, cara hidup yang sia-sia, tetapi ketika mereka bertemu dengan momen pertobatan ini, ada banyak orang yang tidak mau melepas cara hidup itu. Dikatakan ini prinsip aku, bukan urusan Tuhan, bukan urusan gereja, ini prinsip hidupku. Nah, ini bisa banyak hal. Ada orang yang sudah terbiasa hidup tidak mau berbagi. Ini hanya contoh. Bagi dia, hanya dia yang kerja keras. Ya, dia udah kerja keras, capek, enak aja aku harus berbagi. Semua aku nikmatin sendiri dong. Tetapi ketika dia menjadi sigot, apakah dia mau hidup dalam pertobatan?
Dia mengubah konsepnya bahwa apapun yang dia hasilkan itu bukan milik dia. Itu hanya milik Tuhan yang dipercayakan untuk dikelola. Lalu mulai melahirkan atau belajar punya belas kasihan. Belajar memberi, belajar membagi kehidupan. Apakah dia mau? Atau dia berkata, enggak, this is my principle. Jangan ikut campur. Oke, akan jadi sigot dan tidak akan bisa mengalami proses sampai kelahiran baru. Akan mati, gugur. Atau ada yang berkata lagi, oh terserah, nipu itu tidak apa-apa. Kalau menurut saya sih kagak apa. Berzina juga gak apa-apa. Istri 2 juga gak apa-apa. Saya mampu. Terserah mau Alkitab bilang apa. Saya lakukan yang lain kok. Khusus untuk istri 2. Saya pokoknya maunya 2. Nah ini. Punya konsep sendiri. Hatinya jadi keras. Gak mau diubah. Benih ini akan mati. Gak akan bisa lahir baru. Sebab sigot ini tidak bisa berkembang. Model yang kedua adalah jatuh di tanah berbatu. Itu bicara fondasi yang gak kuat, yang gak berakar kuat. Dulu saya ceritakan ulang. Tekstur tanah di Israel, di banyak tempat itu tanahnya pendek, terus ketemu batu. Baru tanah lagi. Jadi kalau dia tanam di area itu, akarnya itu tidak mungkin bisa menembus batu. Akhirnya tanaman itu tidak punya akar yang kuat. Fondasi hidupnya tidak kuat. Ada apa sedikit langsung tercabut, langsung rusak. Orang yang tidak tertanam kuat, makanya tadi yang bisa melahirkan baru adalah benih kebenaran firman Tuhan. Orang yang tidak tertanam kuat dalam benih kebenaran firman Tuhan tidak akan bisa dilahirkan kembali. Baru berjalan sedikit lalu gugur. Makanya setiap saudara saya encourage, please baca Alkitabmu. Tuhan bisa bicara dengan cara yang paling sederhana untuk saudara semua. Saudara mendengarkan khotbah itu baik, tapi kalau saudara tidak pernah mau baca Alkitab saudara sendiri, semua hanya apa kata Pastor Wigan, maka saudara tidak pernah bisa memiliki akar yang kuat. Sebab saudara tidak bisa berakar pada saya. Saudara harus berakar sendiri pada kebenaran firman Tuhan. Ketika saudara mencatat, mendengarkan saya berkhotbah, yes, that's upgrading your level. Memberikan saudara pengertian-pengertian supaya saudara tambah dalam, tapi saudara sendiri juga harus ikut menggalinya. Tuhan punya cara yang begitu kreatif untuk bisa berbicara kepada setiap kita. Sehingga saudara memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, bukan hanya apa kata pendeta, bukan apa kata pastor. Seperti Ayub berkata, kalau dulu hanya kata orang saja, tetapi sekarang mataku sendiri yang memandang Tuhan. Saudara harus bergumul sendiri dalam kebenaran firman Tuhan, saudara harus berdoa sendiri. Saudara gak bisa titip doa sama saya pasti mendoakan saudara. Tetapi saudara tidak bisa bergantung pada doa saya. Kalau saudara bergantung pada hanya khotbah saya, doa saya, maka saudara bisa menjadi benih yang gak punya fondasi yang kuat. Baru berjalan sebentar gugur. Saya tidak boleh mencoba menjadi dewa dalam hidup saudara. Saya gak boleh menjadi Tuhan dalam hidup saudara. I am equiper, seperti yang selalu saya katakan, saya pelatih, saya trainer. At the end yang harus bermain di lapangan sendiri menghadapi kehidupan ini itu saudara, bukan saya. Saya hanya pelatih supaya skill saudara meningkat, saudara bisa mengalahkan musuh yang lebih kuat. Saya pelatih, saya sparring. Saya bukan yang menggantikan saudara. Karena nanti di hadapan pengadilan Tuhan, masing-masing kita berdiri sendiri-sendiri di hadapan Tuhan. Saudara gak bisa di pengadilan Tuhan, saya diwakilin sama Pastor Wigan tadi. Gak bisa saudara, gak berlaku nama saya, siapa saya. Saya pelatih supaya saudara nanti bisa bertahan diri sendiri di hadapan tahta pengadilan Tuhan. Benih yang ketiga, dihimpit semak duri. Percintaan dunia menghimpit.
Ya, itu bicara dihimpit oleh keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup dihimpit. Mati juga saudara benihnya, ya. Nah, solusi agar kita bisa menjalani hidup dalam pertobatan dengan benar sehingga kita boleh dilahirkan kembali adalah ada dua aja sederhana saudara. Yang pertama, Matius 18 ayat yang ketiga. Ya, dari ayat yang kedua saya akan bacakan. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kalau saudara lihat, sebenarnya ini maknanya mirip sama yang tadi kita baca, maknanya mirip saudara. Sebenarnya ini maknanya mirip dengan Yohanes 3 ayat 3 tadi. Bahwa sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Pada kesempatan ini Tuhan berkata, kalau kamu tidak menjadi seperti anak kecil ini, tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu gak bisa masuk loh dalam kerajaan surga. Sama kan? Tahu apa yang membedakan? Kalau di Yohanes pasal 3, Tuhan Yesus bicara sama Nikodemus, itu orang pintar anggota Sanhedrin. Jadi Tuhan kasih bahasa yang tinggi. Ini bahasa sama orang awam. Berbicara sama orang awam, Tuhan kasih bahasa yang paling sederhana. Kalau kamu tidak menjadi seperti anak kecil ini, Nevios, usia yang mudah dididik, menjadi seperti anak kecil, bicara bisa dibentuk, rendah hati, belajar. Maka di tahap ini seseorang harus memiliki kerendahan hati untuk melepaskan filosofi cara hidup yang lama, yang diserap dari dunia ini dan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau seseorang tidak memiliki kerendahan hati, udah tidak mau diajar lagi, merasa paling benar sendiri, merasa paling bisa sendiri, maka susah untuk dilahirkan kembali, saudara. Ya. Jadi maknanya nih sama. Tapi ini bicara sama bahasa orang awam. Jadi dengan cepat yang pertama menjadi seperti anak kecil, itu bicara hidup yang bisa dibentuk. Yang bisa diajar. Anak-anak itu biasanya belum punya konsep sendiri. Makanya saudara harus mengajarkan sejak awal. Mumpung dia belum punya konsep sendiri. Semakin gede, semakin banyak yang mengisi pikirannya, dia sudah punya konsep sendiri. Saudara mau bentuk pun itu susah saudara. Hal yang kedua, dengan cepat saja, Yohanes 12 ayat 24. Kalau saudara mau hidup dengan pertobatan yang benar hingga pada kelahiran baru, ini rahasianya. Yang pertama tadi menjadi seperti anak kecil, bisa dibentuk, rendah hati, mau diajar. Yohanes 12 ayat 24, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. This is very logical sense. Biji gandum harus mati. Kalau nggak mati, dia tetap satu biji. Tapi kalau dia mati, dia bisa menghasilkan banyak buah. Dia menghasilkan pohon, dari pohon itu menghasilkan banyak biji-biji lagi. Ada satu kata kunci di sini saudara, mati. Apa itu mati? Apa itu mati? Kita bicara dalam koridor tubuh ya. Kematian tuh ya memang hanya ada dua. Kematian fisik dan kematian nanti. Kematian yang kedua, terpisah dengan Allah selama-lamanya. Masuk lautan api. Kalau kita bicara kematian fisik, mati adalah ketika kita tidak berespon lagi dengan dunia materi. Tahukah saudara, tubuh diciptakan itu bukan untuk merasakan roh. Saya termasuk orang yang tidak percaya bahwa tubuh merasakan roh. Tubuh gak ada hubungannya dengan roh. Makanya ya terserah kalau orang bilang, saya merasakan hadirat Tuhan. Taunya dari mana? Ini bulu saya merinding semua. Ya itu sih, saya gak percaya itu bisa jadi ukuran. Saudara jalan tengah malam, lewat kuburan atau tiba-tiba ada longlongan serigala, merinding juga. Dan itu belum tentu hadirat Tuhan. Ya.
tubuh diciptakan, apa yang saya pahami, supaya kita bisa merasakan, merespon dunia materi. Tubuh diciptakan untuk kita bisa merespon dengan dunia materi. Jadi yang namanya mati apa? Ketika kita sudah tidak lagi berespon dengan dunia materi. Jadi kekristenan kita, catat ini, akan berbuah lebat kalau kita bisa untuk tidak berespon lagi dengan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Saya ulang lagi. Kekristenan kita akan berbuah lebat, akan terus bertumbuh kalau kita bisa tidak berespon lagi dengan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Makanya tadi di Titus yang kita baca di awal 3 ayat 5, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali. Di sini jelas baptisan, saudara ya. Saudara, baptisan itu apa sih? Baptisan itu lambang kematian. Makanya orang kalau mau dibaptis harus memaknai dulu makna baptisan itu adalah lambang kematian, mau belajar mati bagi diri sendiri. Kenapa harus mati? Sebab kematian adalah kunci kehidupan. Itu sebabnya kalau saudara belum dibaptis, saudara bilang, Tuhan, aku mau komitmen, mau menjalani hidup kekristenanku sampai aku dilahirkan kembali. Saudara harus dibaptis. Baptisan itu sebagai lambang kematian, komitmen, lambang. Ingat, kalau saudara minta saya baptis tanpa saudara memaknai maknanya, itu cuman mandi atau berenang di kolam. Saudara, saya mau encourage. Kalau saudara berada di kota Jakarta, saudara merupakan anggota dari komunitas Lifehouse dan saudara belum dibaptis, saudara bisa mendaftarkan diri saudara kepada sekretariat. Ada nomornya yang saudara bisa temukan di website atau nanti bisa ada di bawah sini nomornya. Saudara daftarkan diri saudara, kita ada kelas prabaptisan dulu. Ya, via Zoom aja. Tapi nanti ketika dibaptis, kita akan tetap bertemu fisik dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Tetapi saya mengencourage bahwa saudara harus dibaptis kalau saudara belum pernah dibaptis. Sebab itu adalah lambang kematian bagi diri sendiri. Nah saudara, saya berdoa supaya kehidupan kekristenan kita tidak menjadi hanya sigot yang kemudian mati, baru bertumbuh sebentar kemudian rontok, atau bertumbuh dihimpit semak duri karena kita belum mati, kita masih berespon terus sama keinginan daging, keinginan mata. Ada cewek seksi lewat langsung berespon. Tergiur harta banyak biarpun gak halal langsung berespon. Itu belum mati saudara, belum mati. Sehingga kita tidak pernah mengalami kelahiran baru. Tetapi kalau orang sudah terus bertumbuh sampai satu titik dia mengalami kelahiran baru, di sana saya mempercayai sekali selamat, tetap selamat. Ini point of no return. Orang yang mengalami ini tidak akan kembali lagi. Dia akan terus berjalan ke satu arah, keserupaan dengan Kristus. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berhenti berkata-kata. Di kesempatan waktu yang singkat ini, aku berdoa Roh-Mu yang kudus, Guru kami yang agung, yang akan menjelaskan akan arti kebenaran firman-Mu terus-menerus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang angkatlah kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, menjemput orang-orang yang hidup sepadanan dengan kebenaran Injil-Nya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan menyertai kita semua. Happy Sunday and God bless you.